Pertanyaan pertama adalah kalau kenapa kita meditasi, kenapa kita melakukan relaksasi, kenapa sekarang saya ngajarin awareness. Pertanyaan pertama paling penting, apakah kita bisa memilih pikiran kita? Bisa nggak kita memilih pikiran kita? Kan kita biasanya saya memutuskan, biasanya kita ngomong gitu ya, saya memutuskan untuk ini, saya memutuskan untuk ini. Artinya kan saya bisa memilih pikiran saya dong, benar ya? Nah itu pertanyaan penting nih sebelum kita meditasi, bisakah kita memilih pikiran kita? Bisa. Karena kalau kita bisa memilih pikiran kita pasti akan selalu memilih untuk bahagia, benar ya? Itu tujuan hidup kita kan? Saya nggak ngomong spiritual apa yang, saya lebih suka yang praktikal, apa yang bisa kita praktek. Kalau nanti arahnya spiritual, it's okay. Cuma ini pertanyaan paling mendasar, bisa nggak kita memilih pikiran kita? Saya rasa nggak bisa. Bisa juga. Nah nanti kita belajar. Karena kalau kita bisa milih pikiran, Bu Jolin, artinya kita kan bisa selalu milih untuk bahagia dong. Cuman suka nggak. Nah itu, artinya kan nggak bisa. Kalau saya bisa memilih pikiran saya sendiri, ya, itu kenapa saya ngajarin awareness. Hanya saat kita sudah aware, saat itulah kita bisa untuk stay bahagia. Pertanyaan kedua, bisa nggak kita mengontrol pikiran kita? Orang soalnya ngajarin meditasi itu tujuannya untuk mengontrol pikiran. Nah itu juga nggak bisa kita mengontrol pikiran, karena dia datang dan pergi, itu. Karena kalau kita bisa mengontrol pikiran ya, ada pikiran datang nih, buat sesuatu yang menyebalkan kita kan nggak akan jadi sebel, karena kan kita bisa mengontrol. Ini pikiran sebel nih, jangan gitu, nggak bisa. Dia datang di depan hidup kita terus saya sebel, saya marah, jelas ya? Nggak setuju boleh, nggak apa-apa. Pertanyaan ketiga, bisa nggak kita aware dengan pikiran kita? Bisa banget. Karena cuma itu yang kita punya, kita aware dengan pikiran kita, ya kan? Kalau teman-teman menyadari ya, 20 tahun lalu sesuatu yang menurut saya, menurut teman-teman semua ya, itu penting sekali, sekarang kan udah nggak begitu penting ya? Udah nggak? Waktu kita masih SMA itu ya, itu kan penting sekali, tapi kan sekarang kita lihat ketawa. Sekarang pasti kita semua punya problem, pasti kan? Iya. Bisa nggak sesuatu yang sekarang saya sangat tertekan dengan ini, 20 tahun lagi mungkin kita ketawa ngeliatnya. Artinya kan pikiran-pikiran itu tidak esensial buat kita. Tapi ada sesuatu yang selalu konsisten, yaitu awareness. Kita memperhatikan. Ini pertanyaan penting sekarang. Benar nggak sih saya kan merasa memutuskan, ya kan? Misalnya Bu Gebi, saya tawarin nih, mau teh atau kopi? Kalau saya tawarin, pilihnya apa? Tuh, siapa yang milih? Nah kan merasa gitu kan? Merasa gitu semua ya? Jadi kalau ada pertanyaan nih, mau teh atau kopi? Itu kan Bu Gebi menerima suatu persepsi suara dari saya. Ya. Bu Gebi menerima di dalam pikirannya suara saya sebagai pikiran, teh atau kopi, begitu ya. Sesaat pikiran kita dalam satu saat tidak pernah bisa memikirkan dua hal yang sama. Jadi satu, terus ada jeda, pasti ada jeda, terus pikiran lain. Nah, waktu saya tanya Bu Gebi mau teh atau kopi, Bu Gebi akan menerima di sini teh atau kopi. Terus ada jeda sejenak hening, itu yang namanya awareness. Awareness Bu Gebi kan memperhatikan dong, waktu saya tawarin. Itu kan kayak pilihan ya. Terus muncul yang namanya kopi. Itu sebenarnya pikiran lain yang muncul, kopi. Gitu. Terus jeda lagi, muncul lagi pikiran ketiga. Saya Gebi memutuskan untuk minum kopi. Jelas nggak sampai sini? Jadi itu semuanya sebenarnya serangkaian
pikiran. Saya misalnya dari mana jawaban kopi, gitu kan? Dari mana jawaban kopi? Itu karena di dalam diri kita kadang ada namanya database. Ya. Pernah minum teh, pernah minum kopi. Itu yang namanya database atau habit. Otomatis kalau Bu Gebi lebih suka kopi daripada teh, waktu tadi mendengar persepsi omongan saya mau teh atau kopi, kan hening sejenak. Pikiran dari database muncul. Kopi, itu udah otomatis. Saya Gebi memutuskan untuk kopi. Tapi kalau dilihat sebenarnya nggak ada. Karena itu cuma pikiran-pikiran. Ya. Tapi aku awareness memperhatikan semua, makanya bisa seakan itu satu kumpulan. Saya Gebi memutuskan untuk minum susu, minum kopi, termasuk sedih, ada sesuatu muncul, ya kita janji sama teman, ya kita karena sudah identitas. Kalau identitas kita seperti itu, artinya kan waktu SMP kita pernah, saya cemburu gitu. Itu kan ikut terus dong harusnya sampai saat ini, betul nggak? Betul. Tapi kalau sekarang udah nggak berarti apa-apa. Yang ikut terus dari kita masih bayi sampai sekarang apa? Aku awareness kan? Apa yang dulu itu nggak esensial, itu nggak esensial. Nah, ada pertanyaan spesifik? Kenapa kita runtuh sama bisnis kita? Karena kita pakai database. Ya, saya bukan untuk bisnis, tapi saya juga itu pasien. Kadang ada